Bagaimana jika saya katakan, ada teleskop yang bisa melihat miliaran galaksi, dan mendeteksi asteroid pembunuh, sebelum menghantam bumi? Bayangkan langit malam sebagai panggung raksasa. Tempat miliaran bintang, galaksi, dan misteri yang belum pernah terpecahkan menari dalam sunyi. Namun kini, kita tidak lagi sekadar menatap, kita merekam, kita menghitung, kita memahami. Inilah Vera C. Rubin Observatory, teleskop revolusioner yang akan menyapu langit dalam definisi ilmiah tertinggi. Bukan hanya observatorium, tapi jendela menuju masa depan kosmologi manusia. Vera Rubin adalah sosok penantang arus. Di tahun 1970-an, ketika dunia belum percaya akan dark matter, Vera membuktikan bahwa bintang-bintang di galaksi berputar terlalu cepat. Ia menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tak terlihat, tapi memberi massa. Itulah materi gelap. Kini, namanya diabadikan dalam teleskop yang didesain untuk melacak jejak misteri yang ia temukan. Ide awal LSST muncul di tahun 2001, membangun teleskop yang bukan hanya melihat satu bintang, tapi seluruh langit. Proyek ini mendapat peringkat utama dalam survei ilmiah Amerika tahun 2010, dan didanai oleh NSF, DOE, serta konsorsium global. Tujuannya jelas: memetakan langit selatan secara menyeluruh, berulang, selama 10 tahun. Gunung Cerro Pachon di Chili bukan lokasi sembarangan. 2.700 meter di atas permukaan laut, dengan langit cerah lebih dari 300 malam per tahun, tanpa polusi cahaya dan hampir tanpa kelembaban. Tempat ini juga jadi rumah bagi teleskop besar lain seperti Gemini dan SOAR. Lokasi ini dipilih karena langitnya sempurna. Pembangunan teleskop ini adalah pertarungan antara sains dan alam liar. Puncak gunung harus dipotong, diratakan, lalu dibangun fondasi tahan gempa. Cermin utama dikirim dari as ke Chili, melalui jalan darat pegunungan Andes yang ekstrim. Pandemi COVID-19 sempat menghentikan pengerjaan. Tapi keyakinan pada ilmu pengetahuan lebih kuat dari gangguan sesaat. Tahun 2024, teleskop ini selesai dirakit, dan tahun 2025, dunia menunggu data pertama total biaya. Konstruksi Vera Rubin mencapai $680 juta AS jika dibagi, sekitar $200.000 per hari. Tapi sebagai pembanding, satu jet F-35 harganya lebih dari $100 juta. Rubin akan menghasilkan data ilmiah terbuka selama 10 tahun, memberi manfaat global. Ini bukan pemborosan, tapi pabrik pengetahuan bagi generasi mendatang. Teleskop Rubin memakai desain tri-mirror anastigmat, langka, tapi brilian. Cermin primer dan tersier disatukan dalam satu blok kaca 8,4 meter. Ini memberikan sudut pandang super lebar, tapi tetap tajam. Dalam 15 detik, ia bisa memotret langit seluas 40 bulan purnama. Dan setiap malam, ia bisa mengamati 10 juta objek. Kamera Rubin adalah kamera digital terbesar yang pernah dibuat. 3,2 gigapiksel. 189 sensor CCD. Berat hampir 3 ton. Pendinginan kriogenik menjaga kualitas gambarnya tetap tajam dan minim noise. Kamera ini bisa mendeteksi cahaya dari galaksi 13 miliar tahun lalu. Atau asteroid kecil yang baru melintas 1 juta km dari bumi. Setiap malam, Rubin menghasilkan 20 terabyte data. Dalam setahun, lebih dari 7 petabite. Data ini dikirim ke pusat pemrosesan di Slack, AS, lewat fiber 100 Gbps. Alert tentang supernova atau asteroid baru dikirim dalam 60 detik setelah cahaya tertangkap. Semua data dibuka untuk peneliti, pelajar, dan masyarakat umum. Ini revolusi big data di luar angkasa. Salah satu tugas utama Rubin adalah menjaga bumi. NASA mempercayakan observatorium ini untuk mendeteksi 90% asteroid berbahaya. Asteroid sebesar lapangan bola bisa menghancurkan kota besar. Dengan kamera ultrasensitif dan pengamatan malam penuh, Rubin bisa memberi peringatan dini, bertahun-tahun sebelum tabrakan. Dengan menganalisis bagaimana cahaya dari galaksi jauh dibelokkan oleh gravitasi, Rubin dapat memetakan distribusi materi gelap. Kita tak bisa melihatnya, tapi bisa merasakan masanya lewat lensa gravitasi. Ini adalah alat utama untuk menjawab misteri terbesar kosmologi. Rubin akan mencatat lebih dari 20 miliar galaksi. Kita bisa melihat bagaimana alam semesta membentuk jaring kosmik raksasa, bukan hanya memotret, tapi merekam evolusi alam semesta itu sendiri. 17 miliar bintang di Bima Sakti akan dipetakan. Kita bisa mencari sistem bintang ganda, supernova yang baru lahir, atau bahkan bintang kembar matahari. Ini adalah misi. Memahami sejarah dan masa depan tata surya, supernova, tabrakan bintang neutron, hingga kilatan radio cepat. Semuanya hanya berlangsung detik hingga menit. Rubin akan menangkapnya secara real-time, memberi kita petunjuk tentang ledakan paling dahsyat di alam semesta. Rubin tidak eksklusif. Semua data akan dibuka untuk publik, tanpa paywall atau langganan. Ini adalah proyek global untuk mahasiswa, dosen, bahkan warga biasa.
Ilmu pengetahuan akhirnya kembali ke tangan manusia banyak. Teknologi Rubin merambat ke banyak bidang, komputasi awan, AI prediktif, krioteknologi, dan machine vision. Inovasi ini bisa digunakan dalam industri lain, medis, pertahanan, bahkan keuangan. Rubin melibatkan lebih dari 18 negara. Ini bukan teleskop satu negara, melainkan milik umat manusia. Kolaborasi lintas negara jadi model baru diplomasi berbasis sains. Ketika Vera Rubin Observatory mulai beroperasi penuh pada tahun 2025, ia tidak hanya akan menjadi teleskop terdepan dalam dekade ini, tapi juga fondasi dari masa depan pengamatan langit untuk seabad ke depan, dengan kapasitas data yang luar biasa besar, serta pola pengamatan yang berulang secara sistematis. Dengan 10 tahun masa operasi dan kemampuan memindai langit selatan setiap 3 malam sekali, observatorium ini menciptakan peta langit hidup, penuh perubahan, transien, dan pergerakan. Kita tak lagi berbicara tentang foto, tapi tentang film 4D, gambar langit dalam ruang dan waktu. Bayangkan bisa melihat bagaimana galaksi tumbuh, bagaimana asteroid muncul dari kegelapan, dan bagaimana bintang perlahan memudar. Lebih dari itu, Vera Rubin akan menjadi pemandu generasi teleskop-teleskop selanjutnya. Dari observatorium luar angkasa seperti Nancy Grace Roman Space Telescope, hingga misi eksplorasi eksoplanet masa depan, data Rubin akan menjadi titik tolak. Mana yang layak diperhatikan lebih dalam, di mana kemungkinan sistem kehidupan, dan bagaimana mendesain alat pengamatan generasi kedua dan ketiga. Bahkan jika misi manusia ke bulan dan Mars menjadi kenyataan permanen, pendekatan Rubin, pengamatan luas, teratur, dan berkelanjutan, akan menjadi standar emas. Di masa depan, mungkin Vera Rubin akan dikenang bukan karena ukuran kameranya, tapi karena paradigma baru yang ia bawa. Bahwa untuk memahami semesta, kita harus menyaksikannya bergerak. Langit malam selalu menjadi cermin. Cermin tempat manusia menatap bukan hanya luar angkasa, tapi juga ke dalam diri sendiri. Dalam gelapnya, kita menemukan arah, mitos, waktu, dan akhirnya, pengetahuan. Tapi di balik seluruh pencapaian teknologi dan kamera 3,2 gigapiksel ini, ada sesuatu yang lebih mendalam. Keinginan abadi manusia untuk memahami keberadaannya. Vera Rubin bukan sekadar alat ilmiah. Ia adalah simbol dari dorongan manusia untuk terus bertanya, untuk terus menjelajahi, walau jawaban yang dicari mungkin tak pernah final. Kita menatap galaksi miliaran tahun cahaya jauhnya, bukan hanya untuk mengetahui bentuknya, tapi untuk mengerti mengapa kita ada di sini. Dalam masyarakat modern yang penuh kecepatan dan distraksi, Rubin hadir sebagai pengingat bahwa pemahaman sejati butuh kesabaran. Bahwa tidak semua pertanyaan bisa dijawab dalam satu malam. Tapi selama kita bersedia menatap langit, malam demi malam, jawaban itu akan perlahan muncul. Vera Rubin adalah warisan bersama. Ia tidak dibangun untuk satu bangsa, satu lembaga, atau satu generasi. Ia dibangun untuk seluruh umat manusia, dari anak-anak yang baru belajar tentang bintang, hingga ilmuwan yang menghabiskan hidup mempelajari kegelapan kosmos. Dan selama manusia masih bertanya, masih mencari, masih menatap bintang-bintang, maka akan selalu ada teleskop seperti Vera Rubin yang memberi kita penglihatan. Bukan hanya untuk melihat langit, tapi untuk melihat makna di baliknya.